memuji Tuhan. Shalom adik-adik, senang pada hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu kita GCS CWS Sentul City tanggal 6 Juni 2021 jam 8. Nah, saat pagi hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa bersama. Bapa dalam surga, pada pagi hari yang indah ini kami mau datang dengan sukacita, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Yesuslah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian mengatakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo bangkit berdiri semuanya, kita mau bikin gerakan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Yeay! Ada sekolah minggu dengar-dengaran. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita memuji Tuhan. Ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kiri hentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Kiri hentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku.
dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Yeay! Haleluya, haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, dalam jadi impian, cintaku semakin dalam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God is so good, shalalala. God is so good, shalalala. God is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Yesus gaman he, acak-acak, Yesus gaman he, acak-acak, Yesus gaman he, gusi-gusi he. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian Bapakku datang, menyembahmu di sini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, Bapakku datang. Mari adik-adik datang dengan sungguh-sungguh, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya Kak Edi berharap semuanya dalam keadaan sehat dan saat ini siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Dan firman itu tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Engkau menyertai setiap teman-teman kami, anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Shalom teman-teman, hari ini aku buat hafalan Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Terima kasih. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh terus tertanam di dalam hati kita dan kita semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang cerita kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 2 sampai dengan 4, yaitu Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu di mana bayi Musa dibesarkan oleh putri Firaun. Ya, dan kemudian Pangeran Musa ini hidup di istana Mesir. Musa bertumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang pangeran yang tampan. Dan orang Israel yang tinggal di tanah Mesir, mereka bertambah banyak karena Tuhan memberkati mereka sehingga mereka beranak cucu. Dan orang Mesir menyuruh orang Israel itu kerja paksa. Tapi masih saja ada orang Mesir yang memukuli orang-orang Israel. Dan Musa melihat kejadian itu. Dan akhirnya Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Firaun menjadi sangat marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Di sana Musa menjadi seorang gembala kambing domba. Pada suatu hari, pada saat Musa menggembalakan kambing dombanya di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri, tetapi tidak terbakar. Dan Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Dan Tuhan memberikan mukjizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Dan mukjizat yang kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju, ya, terkena kusta. Dan mukjizat yang ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Dan akhirnya kemudian Musa pergi bersama dengan kakaknya Harun untuk pergi ke tanah Mesir, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Nah, dari kisah ini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan memanggil setiap orang yang percaya itu untuk menjadi alatnya, untuk melayani. Sama seperti Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikian juga Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Melayani ada banyak macam. Ada yang dipanggil untuk berdoa, ya. Mereka senang untuk melayani di dalam doa. Ada yang senang untuk melayani, melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang-orang yang kekurangan, menolong teman-teman kita yang di dalam kesusahan, ya. Melayani di gereja, melayani di masyarakat. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani Dia. Karena Tuhan memiliki rencana yang
dahsyat atas setiap kehidupan kita semuanya. Dan untuk ayat hafalannya, adik-adik semuanya terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat hafalan ini bisa juga dinyanyikan ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Adik-adik semuanya jangan lupa ayat hafalannya divideokan dan dikirimkan ke Kak Edi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa. Demikian juga Tuhan memanggil setiap kami untuk melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik ceritanya? Luar biasa. Bagaimana? Adik-adik sudah mengerti? Pada pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan memanggil Musa untuk menjadi hambanya, untuk melayani dimanapun dia dipanggil oleh Tuhan, di negeri yang jauh atau dimanapun, tapi Tuhan selalu menyertai dia, dan Musa mau memberikan hatinya, memberikan waktunya, dan juga memberikan hidupnya untuk dia mau melayani Tuhan. Dia tetap taat, tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini selalu kita renungkan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimana kita pun Tuhan percayakan sesuatu bagi kita dalam hal panggilan itu, dalam melayani Tuhan, mari tetap setia dan semangat. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita online ini dengan kita mau berdoa. Mari adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang selalu membimbing kami dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami dipanggil oleh Tuhan juga, untuk kami tetap taat, tetap setia, dan juga melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari Engkau menolong kami, mengajari kami untuk kami selalu taat kepada firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Engkau melindungi mereka, Engkau memberikan kesehatan, dan juga memberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Lindungilah keluarga kami dimanapun berada, dimanapun kami pergi, dimanapun kami duduk, kami tidur, Kamu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat. Shalom.